Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan punten saya masih pakai jaket lagi karena masih suasana puncak yang dinginnya masih berasa gitu ya sampai sekarang. Namun kita akan lanjutkan pembahasan di video tadi siang mengenai ketika menghadapi atau ketika selesai menghadapi Persis Solo, seperti yang sudah kita bahas bahwa akan banyak berita nih, dan Bojan Hodak juga akan banyak pembicaraan di sini karena sudah tugas pokoknya di tahun ini sudah selesai teman-teman. Jadi memang ya Bojan Hodak kemarin malam itu mengatakan beberapa hal yang sangat penting sekali. Jadi mohon disimak dari awal sampai akhir biar tidak gagal paham dan biar tahu gitu ya apa yang sebenarnya Bojan Hodak inginkan dan yang akan disampaikan. Yang pertama teman-teman, dengan kemenangan tadi malam Bojan Hodak memberikan hadiah libur untuk skuad Persib Bandung untuk official juga, karena memang kalau tim-tim Liga 1 yang lain memang sudah diliburkan ya agak lama gitu ya karena sudah selesai untuk laganya, tapi kalau Persib Bandung masih menyisakan satu laga tunda menghadapi Bali United tanggal 7 Januari, sehingga skuad Persib Bandung diliburkan hanya 3 hari saja, hari ini, besok, dan lusa. Jadi baru mulai latihan kembali tanggal 2 Januari 2025. Lama ya liburnya 1 tahun gitu. Nah ini juga satu yang memang Bojan Hodak tegaskan kepada skuad Persib Bandung, walaupun dikasih jatah libur tapi harus tetap ada latihan mandiri ya, minimal jogging gitu ya untuk menjaga kebugaran tubuh biar tidak drop amat lah nanti ketika latihan. Dan pertandingan menghadapi Bali United mendatang itu kan memang pertandingan yang besar, sehingga ya harus konsentrasi lagi, kembali dituntut untuk fokus gitu. Nah ini kabar yang pertama. Yang kedua teman-teman, nah ini yang menarik, bahwa Bojan Hodak mengatakan ketika kita tanya kenapa Melson 5 tidak dimainkan di akhir tahun ini atau punten-punten ya di akhir masa jabatannya sebagai pemain Persib gitu. Ya, punten agak nggak tega sebetulnya, tapi ya apakah memang Bojan Hodak sudah tidak menginginkan Melson 5 lagi ada di Persib Bandung atau bagaimana? Tapi memang kalau data statistik Melson 5 ini sangat jauh di bawah standar apa yang diharapkan Persib Bandung, apalagi Bojan Hodak gitu ya. Namun ya berkali-kali Bojan Hodak pasang badan untuk Melson 5, tapi tetap tidak ada kemajuan yang signifikan dalam adaptasinya di Persib Bandung gitu teman-teman, sehingga ya Bojan Hodak mengakui bahwa di pertandingan semalam pun Bojan Hodak lebih memilih memainkan hand-hand daripada memainkan Melson 5, walaupun di garis bawahi oleh Bojan Hodak ini kebutuhan taktikal semata karena kan keunggulan 1-0 ini masih rawan untuk dibalas, sehingga kita memerlukan kedalaman pertahanan yang cukup gitu ya, sehingga ya kalau memasukkan Melson 5 ya agak sedikit berkurang lah lini pertahanan Persib Bandung. Tapi ya dengan dimasukkan hand-hand katanya akan lebih solid lagi lini pertahanannya, karena ada salah satu pemain dari Persis Solo yang memang cepat sekali menurut Bojan Hodak, tapi saya lupa namanya katanya. Tapi yang jelas ya dia sangat berbahaya, sehingga saya lebih memilih memasukkan hand-hand. Nah ini laga tadi malam ya teman-teman, bahkan Bojan Hodak pun mengatakan secara nyata gitu bahwa ya lebih memilih pemain lain atau lebih memilih hand-hand daripada Melson 5 gitu. Nah ini apakah memang ada tanda-tanda bahwa akhir musim ini atau setengah musim ini, akhir tahun ini maksudnya, Melson 5 menjadi ya pemain yang harus pergi dari Persib Bandung. Tapi bagaimana skemanya? Nah ini yang pertanyaan selanjutnya kita ajukan kepada Bojan Hodak. Ketika ditanya bagaimana untuk
kesiapan Persib Bandung menyongsong bursa transfer putaran kedua. Nah, Bojan Hodak punya jawaban yang memang di luar dugaan kita semua, teman-teman. Yang pertama, Bojan belak-belakan mengatakan bahwa saya sedang menunggu instruksi selanjutnya dari manajemen mengenai dana atau budget yang dikasih berapa. Karena menurut Bojan Hodak yang sebetulnya belum pernah dibicarakan. Yang pertama, menurut Bojan Hodak, kenapa kita masih nunggu dananya? Menurut penjelasan manajemen, ya manajemen Persib harus menyiapkan dana untuk memperbaiki stadion, katanya stadion GBLA tentu saja. Lalu juga katanya kan ingin membangun training center, jadi pusat daripada fasilitas Persib, kata Bojan Hodak, itu ingin segera dibangun. Jadi sedang disiapkan dananya, kan nggak murah ya. Nanti kita bahas detailnya, teman-teman. Lalu juga selain memperbagus stadion, membuat satu training center, dan di sini juga masalah fasilitas yang lain juga harus dibenarkan, teman-teman, atau harus diomean lah, bahasa Sunda namanya, kudu diomean. Nah, apa saja kira-kira untuk dana Persib Bandung ini yang makanya sangat besar, kata Bojan Hodak, diperlukan, sehingga ya untuk transfer putaran kedua ini ya kita tunggu, kalau ada ya berapa, nanti kita cari, kalau tidak ada pun ya mungkin ya dengan dana seadanya saja gitu ya. Kalaupun tidak mendatangkan pemain ya sudahlah. Nah, ini kita bahas dulu, dana besar ini digunakan manajemen untuk apa, teman-teman? Satu, untuk renovasi GBLA, yang mana ya rencananya memang akan didirikan beberapa tambahan lah gitu ya, namun memang belum keluar detailnya. Tapi kalau untuk yang training center ini sudah keluar minimal kisi-kisinya gitu ya. Lapangan pendamping di sebelah GBLA persis itu akan digunakan untuk latihan Persib Bandung, sehingga tidak nyewa lagi di Arca Manik. Jadi akan ditambah beberapa fasilitas dan lain sebagainya. Lalu juga untuk penunjang di Stadion GBLA, kan katanya untuk supporter ini minta ya mohon bisa mah lebih enakan gitu ya, datang ke stadion langsung scan barcode dan lain sebagainya. Nah, ini sedang menyiapkan dana untuk beli mesin-mesinnya, teman-teman. Ada juga face recognition, nantinya kan itu mahal, teman-teman, untuk harga satu mesinnya itu ya. Nah, ini juga ada mungkin ya sedang berhitung lah manajemen di situ. Lalu yang terakhir kan untuk pembangunan training center pun dana awalnya saja untuk memadatkan lahan 10 hektar itu membutuhkan dana 50M katanya. Nah, ini bayangkan saja gitu, untuk memadatkannya saja 50M, belum lagi bangun ini, tiang dan lain sebagainya, itu berapa ratus M gitu ya. Walaupun kata Haji Umut kemarin dananya sudah ada, tapi ya kita juga nggak tahu dengan inflasi dan lain sebagainya, kebutuhan yang lain juga mungkin harus diatur ulang. Dan kenapa Bojan Hodak belum dikasih dana sampai dengan sekarang, belum dikabarin gitu ya, dana untuk membeli pemain di bursa transfer kedua ini apakah berapanya, karena setiap tim atau setiap marketing ataupun yang penjualan gitu ya di beberapa divisi harus menghitung ulang di tahun ini tuh keuntungannya berapa, lalu defisitnya berapa, istilahnya mah tutup buku ya. Pasti ngerti lah yang kerja apalagi di perbankan atau di dunia marketing dan lain sebagainya, ini di bisnis penjualan lah intinya begitu. Jadi harus ada dulu tutup buku, keuntungan sponsor berapa, ini. Nah, nanti sisanya itu akan ya diakumulasi. Nah, inilah mungkin yang nanti akan dikasih ke Bojan Hodak gitu ya, teman-teman. Nah, jadi kalau untuk masalah pembiayaan kita tunggu saja, bukan berarti Persib tidak ada dana gitu ya, ada, namun sedang dihitung dulu lah berapa untuk kira-kira budget pembelian pemain di putaran kedua ini, teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya masalah untuk pemain asing. Nah, ini teman-teman, Bojan Hodak mengatakan secara jujur sekarang sedang berjalan negosiasi dengan 3 pemain, 2 pemain lokal dan 1 pemain asing, teman-teman. Ini menarik nih. Jadi ya kalau 2 pemain lokal seperti yang kemarin sudah kita bahas gitu ya, 2 posisi ini ada di sayap, posisi sayap bisa nantinya juga ya
bisa tukeran lah, atau satu orang dua posisi gitu ya, misalkan kadang di kanan kadang di kiri. Jadi ya kita sebut secara general saja posisi sayap dan posisi back kanan gitu ya, back kanan, atau ya mungkin jajaran lini pertahanan saja gitu. Nah ini apakah memang dua pemain lokal ini yang akan ada peminjaman nantinya, atau memang akan ada tebus transfer? Kita nggak tahu, bahwa kalaupun memang budget yang kemarin sempat bocor antara 5 atau 6 M, ya bisa kan kita sudah bicarakan dari awal gitu ya, ketika kita kemarin share, wah ini bocoran dana awal yang sepertinya akan dikeluarkan manajemen 5 sampai maksimal 6 M, itu bisa dapat 2 atau 3 pemain teman-teman, atau ya bonus lah dengan Joel Kifli kemarin 4 merenya gitu ya. Nah ini kalau 3 pemain siapa saja pemain asing, ada kan, saya udah pernah infokan, ada teman-teman. Harganya juga ya sama dengan Kocijan 1, berapa M, tapi ini bedanya masih aktif, masih main di Liga Kroasia gitu ya kalau nggak salah gitu. Nah ini liga utamanya juga, dan dia memang satu agen yang pernah pemainnya dibeli oleh Bojan Hodak waktu di Liga Malaysia, yang katanya di awal musim juga pemainnya sudah siap-siap di Indonesia, atau udah siap-siap ke Indonesia, ternyata ya budgetnya kurang sehingga nggak jadi gitu ya. Makanya pemainnya sempat nganggur, tapi sekarang udah dapat klub lagi karena nungguin Persib waktu itu. Makanya Bojan Hodak bilang ada 3 pemain sebetulnya yang akan dibeli, bukan Melson 5, bukan juga Kocijan dan yang lainnya, tapi ya sudahlah gitu ya, awal musim sudah lewat. Sekarang putaran awal, putaran kedua ini, apakah memang satu pemain asing ini yang lebih menarik adalah inisialnya ES teman-teman. Saya juga belum bisa memastikan secara fix gitu ya, karena kita tahu sendiri nanti ujung-ujungnya ya Bojan Hodak dan manajemen yang akan membicarakan tentang dana ini, tentang budget. Tapi kalau dipikir-pikir, ES ini, inisial ES ini harganya ya di bawah 2M, pemain masih aktif, masih di bawah 30 tahun, kalau nggak salah 29 tahun sekarang, lalu juga permainannya efektif gitu ya. Saya juga lihat video-videonya lumayan bagus, dan juga satu kecepatannya juga mumpuni lah, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek juga, sehingga ya tercover lah untuk yang kalau posturnya memang sudah oke gitu ya, dengan kelincahannya juga saya lihatnya lincah teman-teman. Nah ini juga menjadi satu hal yang memang bisa dipertimbangkan, karena ya satu kelahirannya juga sama dengan Bojan Hodak di Zagreb gitu ya, Kroasia, dan juga bisa jadi Kroasia Connection nantinya. Nah apakah memang mendatangkan back kanan ini, jangan lupa asisten Bojan Hodak juga sekarang Igor Tolik kan mantan pemain belakang gitu ya, bertahan. Jadi ya mungkin dia, walaupun sekarang Persib menjadi tim paling minim kebobolan, hanya 11 gol di hampir setengah musim ini, jadi pertahanan terbaik istilahnya, ya belum aman juga. Makanya mungkin salah satunya menambah sektor back kanan gitu ya. Kalau back tengah nanti. Jadi mungkin back kanan dulu. Apakah memang ES ini akan ke Persib atau bagaimana? Nah ini kita akan coba tunggu, dan memang ya semua juga sedang menunggu. Bahkan Bojan Hodak pun sedang menunggu apakah budgetnya yang diterima segitu benar yang kemarin kita rumorskan 5-6 M, atau ya memang ada perubahan lain gitu ya. Jadi kalau beli satu pemain plus tebus kontrak, gaji dan lain sebagainya, yang pemain asing 1, pemain lokal 2 masih masuk logika gitu. Masih ya satu misalkan peminjaman, pemain lokalnya 1 dibeli juga di bawah 2M, ya ada lah gitu ya teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.